Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, namaku Hurota Ayun Hanifat Rohmi dari Polbatan Malang, NIM 0401205661 dari kelas penyuluh pertanian berkelanjutan 1B. Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Tujuan dari analisis kelayakan ekonomi adalah memastikan keberlanjutan ekonomi suatu proyek yang berkaitan dengan efektivitas, ketepatan waktu, penggunaan dana, dan sumber daya selama periode proyek. Kelayakan ekonomi berhubungan dengan berapa lama biaya investasi dapat kembali. Analisis kelayakan ekonomi juga akan mempertimbangkan apakah bermanfaat jika melakukan investasi ke proyek ini. Jadi, analisis kelayakan ekonomi didetailkan pada analisis biaya manfaat. Pada intinya itu, biaya yang kita keluarkan apakah memberikan keuntungan atau cukup untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan. Jika iya, maka layak untuk dilakukan. Maka jika tidak, berarti proyek ini tidak layak untuk dilakukan. Sedangkan, apa itu analisis kelayakan finansial? Jadi, analisis kelayakan finansial adalah alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal yang mencakup biaya pembangunan, biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi. Tujuan dilakukan analisis kelayakan finansial menurut Husnan dan Suarsono pada tahun 1997 adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Pada analisis kelayakan finansial ini dikembangkan skenario pemeriksaan kelayakan sesuai dengan rencana pembangunan skenario yang telah ditentukan sebelumnya. Keputusan untuk melakukan investasi yang menyangkut sejumlah besar dana dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang, seringkali yang akan berdampak besar terhadap kelangsungan hidup suatu proyek. Dalam analisis yang dilakukan pada penelitian ini, akan digunakan beberapa nilai yang biasa digunakan sebagai parameter dalam menentukan kriteria penerimaan terhadap suatu investasi, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya suatu proyek. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu NPV atau Net Present Value, BCR atau Benefit or Cost Ratio, Economic or Financial Internal Rate of Return, serta PI or Probability Index, dan kemudian yang terakhir yaitu Payback Period, yang merupakan kriteria evaluasi yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan analisis kelayakan ekonomi dan finansial. Kriteria nilai bersih sekarang atau Net Present Value. Apa itu Net Present Value? Net Present Value adalah nilai uang sebagai manfaat ekonomi dari usaha yang diperkirakan akan diterima di masa yang akan datang, tidak sama dengan uang yang diterima pada saat sekarang karena adanya interest rate atau suku bunga yang besarannya tertentu dan besarnya biaya yang dianalisis sepanjang waktu. Misalkan, uang yang kita investasikan berapa besar nilainya, karena uang setiap tahunnya itu pasti akan berubah-ubah. Jadi seperti contoh, uang 100 juta pada masa ini, apakah sama dengan 100 juta pada 10 tahun yang lalu? Kenyataannya kan tidak, karena dalam ekonomi itu ada penyusutan nilai uang. Contoh lain seperti, jika saya meminjamkan uang kepada teman saya 100 juta sekarang, nah, 5 tahun lagi baru dikembalikan 100 juta. Mungkin memang benar nominalnya sama. Namun, 100 juta sekarang dengan 5 tahun yang akan datang itu berbeda. Kalau dilihat secara ekonomi, saya mengalami kerugian. Jadi, apabila uang yang kita investasikan pada pembangunan, kita mendapat keuntungannya itu berapa di masa yang akan datang? Apakah memberikan keuntungan atau tidak? Maka perlu adanya kriteria Net Present Value untuk menghitung investasi tersebut. NPV juga digunakan saat menghitung modal untuk menganalisis potensi keuntungan sebuah proyek atau investasi yang akan dilaksanakan. Jadi, Net Present Value adalah perkiraan laba yang akan didapatkan dari usaha, proyek, atau penanaman modal. Untuk menghitung NPV, dapat menggunakan rumus berikut.
NPV didapatkan dari total manfaat yang diperoleh dari pembangunan selama umur proyek dikurangi dari total biaya selama umur proyek dan dihitung berdasarkan nilai sekarang atau present value. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah apabila NPV itu lebih dari 0, maka dapat dikatakan proyek tersebut layak untuk dilakukan. Namun jika NPV sama dengan 0, maka yang terjadi adalah BEP. BEP adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Sedangkan jika NPV kurang dari 0, maka dapat dikatakan bahwa proyek tersebut tidak layak untuk dilakukan. Untuk contoh soal dari NPV adalah sebagai berikut. Nah, dalam soal tersebut dapat diketahui yang pertama yaitu arus kas masuk yaitu sebesar 60 juta dan arus kas keluar sebesar 160 juta untuk suku bunga atau discount rate yaitu sebesar 12% dan waktunya selama 5 tahun. Jadi dari yang diketahui tersebut dimasukkan ke dalam rumus sehingga dapat diketahui nilai NPV-nya adalah 56,29. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis benefit cost ratio. Benefit cost ratio adalah suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya yang dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value atau PV. Benefit cost ratio juga merupakan sebuah perbandingan antara semua nilai benefit terhadap semua nilai pengorbanan atau biaya. Analisis ini mempunyai banyak bidang penerapan. Salah satu bidang penerapan yang umum menggunakan rasio ini adalah dalam bidang investasi. Sesuai dengan makna tekstualnya yaitu benefit cost, yang artinya manfaat atau biaya, maka analisis ini mempunyai penekanan dalam perhitungan tingkat keuntungan atau kerugian suatu program atau suatu rencana dengan mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan serta manfaat yang akan dicapai. Penerapan analisis ini banyak digunakan oleh para investor dalam upaya mengembangkan bisnisnya. Terkait dengan hal ini, maka analisis manfaat dan biaya dalam pengembangan investasi hanya didasarkan pada rasio tingkat keuntungan dan biaya yang akan dikeluarkan, atau dalam kata lain penekanan yang digunakan adalah pada rasio finansial atau keuangan. Dibandingkan penerapannya dalam bidang investasi, penerapan benefit cost ratio telah banyak mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan analisis BCR antara lain yaitu penerapannya dalam bidang pengembangan ekonomi daerah. Secara umum, rumus untuk perhitungan BCR adalah BCR sama dengan present value dari manfaat dibagi dengan present value dari biaya. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah jika BCR itu lebih besar dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Namun sebaliknya, jika nilai BCR itu kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Contoh soal dari BCR. Jadi dapat diketahui bahwa kos sebesar 25 juta rupiah, pembayarannya sebesar 500.000, untuk I-nya sebesar 9% untuk jangka waktu selama 5 tahun, dan untuk F-nya sebesar 40 juta rupiah. Jadi dari yang diketahui tersebut dapat dimasukkan ke dalam rumus BCR yaitu sama dengan present value dari manfaat atau present value dari biaya. Sehingga BCR dapat diketahui yaitu sebanyak 1,17. Karena nilai BCR yang dihasilkan nilainya lebih dari 1, maka investasi pengembalian peralatan medis baru tersebut dianggap layak dan menguntungkan bagi klinik di masa yang akan datang. Metode internal rate of return pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode internal rate of return adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika internal rate of return lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Sebaliknya, jika internal rate of return suatu investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak.
Apabila terdapat beberapa alternatif investasi, maka pilih alternatif investasi terbaik dengan memilih alternatif investasi yang mempunyai internal rate of return yang paling besar. Selanjutnya adalah analisis economic internal rate of return. Economic internal rate of return merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah semua dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Yang kemudian yaitu analisis payback period. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proses tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proses setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlays dengan proses tahunan. Rumus yang digunakan untuk menghitung payback period adalah sebagai berikut. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode payback period adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika payback period lebih pendek dibandingkan dengan periode payback maksimum. Sebaliknya, jika payback period suatu investasi lebih panjang daripada periode payback maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Yang terakhir yaitu analisis life cycle cost. Life cycle cost analysis merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Life cycle cost analysis merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Life cycle cost analysis bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan yang jangka panjangnya itu terbaik.